Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di hari ini kita kembali ke materi perkuliahan kita tentang sosiologi konflik dengan pokok pembahasannya adalah perilaku konflik. Nah, jadi sedikit ke hal psikologis yaitu tentang perilaku konflik. Dan sekarang kita coba lihat berbagai slide yang sudah saya susun dalam perkuliahan ini. Oke, untuk awalnya kita harus lebih tahu tentang konsep dari konflik. Itu adalah di sini mengenai persepsi perbedaan kepentingan. Ini konsep konflik ya. Persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau perceived divergence of interest. Interest itu adalah kepentingan. Nah, kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Itu kepentingan ya. Perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Nah, bagaimana perasaan itu? Ya cenderung bersifat sentral, tengah-tengah, yang kecenderungannya tengah-tengah dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niat atau intensinya. Nah, ini definisi dari kepentingan. Mohon maaf, saya di pinggir jalan. Definisi dari kepentingan. Kepentingan itu apa? Perasaan, saya ulangi lagi, kepentingan itu adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Ya, perasaan itu biasanya cenderung bersifat tengah-tengah atau sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niatnya, intensinya. Oke, next. Nah, kita melihat dua pembagian tentang ragam kepentingan di sini. Yang satu adalah universal, yang satu adalah spesifik. Nah, kepentingan universal itu bisa kita lihat dalam kebutuhan akan rasa aman, gitu kan? Itu adalah kepentingan. Kita menginginkan rasa aman itu adalah kepentingan. Identitas, restu sosial, social approval, kebahagiaan, dan kejelasan tentang dunianya, dan lain sebagainya. Nah, itulah adalah kepentingan yang bersifat universal. Kalau kepentingan spesifik, misalnya keinginan, misalnya sebagai contoh ya, keinginan bangsa Israel untuk memiliki tanah. Begitu, keinginan Anda untuk mendapatkan jabatan ini, keinginan Anda untuk meraih prestasi ini, itu adalah kepentingan yang bersifat spesifik. Itu contohnya banyak sekali kalau kepentingan yang bersifat spesifik. Ini sebagai contoh saja, ilustrasi saja keinginan bangsa Israel untuk memiliki tanah. Sehingga bangsa Israel menduduki tanah Palestina, gitu kan? Karena dia ingin memiliki tanah. Oke, lanjut. Nah, di sini ada konsep suatu pihak mengenai daerah hasil bersama dengan pihak lain. Nah, ada berupa sumbu di sini yang saya gambarkan untuk mengetahui konflik. Konflik itu sejauh mana konflik itu bisa terjadi di sini. Di sini ada sumbu Y dan sumbu X. Jadi dalam konsep matematika seperti ini yang banyak kita temukan. Nah, sumbu Y ini kita beri sumbu namanya persepsi tentang keuntungan bagi pihak lain. Di sini persepsinya ya tentang keuntungan dari pihak lain. Ini pihak lain. Nah, kalau yang X ini diri sendiri. Kalau yang sifatnya vertikal pihak lain, kalau yang horizontal ini diri sendiri, persepsi tentang keuntungan bagi diri sendiri. Kalau ini bagi pihak lain. Adapun di sini garis putus-putus yang warna oranye yang saya beri garis horizontal U, di sini aspirasi pihak lain. Ini aspirasi pihak lain. Kalau yang vertikal ini P aspirasi suatu pihak. Ini aspirasi suatu pihak yang menjurus ke atas, yang vertikal. Kalau yang O ini aspirasi pihak lain. Nah, gambar ini untuk memudahkan kita memetakan sebuah kepentingan orang sehingga terjadinya sebuah konflik. Baik. Nah,
Nah, ada beberapa titik di sini, titik A, titik B, titik C, titik D yang sudah terbagi di dalam ruang-ruang antara ruang-ruangnya sendiri. Yang A berada pada ruang ini, arsir ini, yang B berada pada ruang di sini, yang D berada pada ruang di sini, dan C berada di sini. Nah, A dan B itu kita dianggap sebagai alternatif yang dimiliki salah satu pihak. Ini alternatif, A dan B ini adalah alternatif yang dimiliki salah satu pihak yang memiliki nilai hanya bagi salah satu pihak. Jadi alternatif yang dimiliki salah satu pihak dan bernilai hanya bagi salah satu pihak. Nah, untuk yang C, alternatif yang cukup memuaskan semua pihak, suatu bentuk kompromi. Alternatif yang cukup memuaskan semua pihak, suatu bentuk kompromi. Gitu ya, yang C ini ya, alternatif cukup memuaskan semua pihak, suatu bentuk kompromi. Di sini itu ada apa namanya, musyawarah, kesepakatan, di sini konsensus, membuat suatu bentuk kompromi. Yang D, alternatif yang sangat memuaskan semua pihak, sebuah kesepakatan yang bersifat integratif kalau di sini. Integratif. Jadi dia penggabungan, kalau integratif itu menggabungkan hal yang berbeda dijadikan satu gitu kalau yang integratif. Nah, dari 4 sumbu ini yang sudah terisi titik inilah yang sangat diinginkan oleh kita itu, sehingga tidak terjadi sebuah konflik karena sumbu-sumbu ini terisi pada masing-masing ruangnya gitu. Nah, melihat fenomena dari peta ini, inilah peta yang tidak terjadi sebuah konflik. Ini katakanlah fenomena ini aman-aman saja gitu ketika semuanya ada berhad integratif, terus yang A ini bernilai hanya bagi salah satu pihak, di sini suatu bentuk kompromi, dan yang B ini sama dengan yang A gitu kan. Karena dia mendekati untuk mendefinisikan sumbu yang Y dan sumbu yang X kalau yang A ini. Oke. Nah, dari beberapa gambar kalau di sini yang bisa kita tampilkan bahwa untuk yang ini, untuk yang A, yang gambar satu ini sama dengan gambar yang tadi, tidak pernah terjadi konflik. Nah, untuk gambar 2 terjadi pergeseran, pergeseran ini ke daerah B. Terus yang gambar ketiga terjadi juga pergeseran titik yang semula dia di sini ke daerah yang A, dan di sini juga daerah ini yang D ini bergeser ke kiri ke daerah yang C gitu kan. Yang bersifat integratif ini yang selalu melakukan sebuah perubahannya gitu. Dia bisa berubah ke kiri, ke daerah B, dia ke daerah C, dan ke daerah A. Nah, pada gambar satu inilah yang tidak terjadinya konflik sama seperti contoh tadi. Nah, bagaimana membaca gambar ini? Nah, keterangan gambar, kalau gambar satu tadi yang ini, nah tidak ada konflik persepsi mengenai kepentingan karena diketahui adanya alternatif yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Ada alternatif yang memuaskan kedua belah pihak. Nah, ditunjukkan oleh titik yang terletak di atas dan di sebelah kanan perpotongan kedua garis putus-putus. Jadi itu tidak ada konflik persepsi di sini. Ini kita menganalisis konflik persepsi ya, mengenai kepentingan karena diketahui adanya alternatif yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Nah, kalau gambar 2 dan 3 itu kalau gambar 2 aspirasi suatu pihak telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga tidak mungkin adanya alternatif untuk mengatasinya. Kalau yang gambar 2 ini dia akan bergeser. Ini hal integratif ini bergeser ke area B di mana B dan A ini sama gitu kan. Sama. Dia alternatif pihak lain ini. Alternatif untuk mengatasinya. Nah, yang ketiga aspirasi pihak lainlah yang mengalami keadaan semacam tersebut sama dengan yang 2. Yang 4, alternatif yang dapat diterima semua pihak, alternatif yang integratif yang tampak di dalam gambar satu tidak terlihat kembali gitu kan. Dia akan berpindah ke di sini ke D, tidak terlihat kembali di sini, dia berada di titik yang C. Baik, nah dari 3 gambar tersebut yang dapat dibandingkan dengan gambar satu adalah 3 gambar tersebut. Nah, berbagai cara bagaimana suatu perbedaan persepsi mengenai kepentingan dapat berkembang menjadi sebuah konflik. Nah, dari 3 gambar tersebut
itu dapat berkembang menjadi sebuah konflik karena dia saling mendekati masuk ke dalam area-areanya masing-masing. Area yang sudah terisi oleh yang lain gitu. Yang D ini masuk ke area yang lain. Nah, yang tertinggal dalam analisis itu adalah yang bersifat zero sum game, di mana keuntungan salah satu pihak berarti kerugian bagi pihak lain. Gitu. Jadi kita misalnya menginginkan kepentingan terhadap orang lain dan itu merugikan pihak lain, akan terus ciptanya sebuah konflik. Karena kita ingin memaksa hendak kita terhadap orang lain, standar orang tersebut. Terhadap standar orang itu, kita ingin memaksa standar kita ke standar orang tersebut. Pasti ini akan ada sebuah diskusi panjang atau gap yang terjadi. Ini konflik namanya. Itu konflik. Gitu. Nah, analisisnya, bila aspirasi-aspirasi tersebut tampak tidak kompatibel, maka konflik dinilai lebih dalam dan aspirasi masing-masing pihak semakin kaku dan semakin bersifat menetap. Jadi aspirasi-aspirasi tersebut tampak tidak kompatibel, maka konflik dinilai lebih dalam, lebih mendalam, dan aspirasi masing-masing pihak semakin kaku dan semakin bersifat menetap. Sebab melihat aspirasi-aspirasi yang kaku membuat konflik sulit diatasi. Jadi kalau sudah konflik sulit diatasi, ini yang sudah skalanya besar konflik tersebut. Karena ini bisa dengan konflik yang merasa dendam sama orang lain, bisa meledak dengan besar, itu konflik yang sulit dapat diatasi. Karena ini aspirasi-aspirasi yang kaku ini membuat konflik sulit diatasi. Nah, sumber utama kekakuan aspirasi itu apa? Pertama, yaitu melihat dari nilai-nilai yang sangat penting mendasar aspirasi tersebut. Itu kan perasaan tersebut, aspirasi, keinginan orang tersebut atau agen tersebut, nilai-nilai yang sangat penting mendasar aspirasi tersebut. Termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai berkaitan dengan rasa aman. Jika rasa aman orang terganggu ini, rasa aman ini, maka ini yang menyebabkan konflik itu sulit diatasi. Identitas, pengakuan oleh orang banyak, atau bahkan mungkin oleh seluruh negara dunia yang skalanya lebih global. Nah, yang kedua, tata nilai yang mendasar aspirasi adalah pilihan, sebuah pilihan, saya garis hitam ya, pilihan memperoleh atau tidak memperoleh sesuatu, either or variety, artinya pilihan yang ada adalah antara mampu mendapatkan atau tidak memperolehnya sama sekali, gitu ya. Ini ada dua pilihan, pilihan yang memperoleh atau tidak memperoleh. Tata nilai yang mendasar aspirasi itu yang paling dasar dari aspirasi tersebut adalah dua hal, yaitu pilihan memperoleh atau tidak memperoleh, atau mampu mendapatkan atau tidak memperolehnya sama sekali. Gitu. Nah, kalau nilai-nilai semacam ini menimbulkan aspirasi yang kaku. Nah, yang kaku inilah aspirasi yang justru akan menyebabkan terjadinya konflik. Karena setiap posisi atau kelonggaran juga berarti mengorbankan seluruh nilai tersebut. Nilai semacam ini menimbulkan aspirasi kaku karena setiap kelonggaran atau posisi juga berarti mengorbankan seluruh nilai tersebut. Baik. Nah, simpulannya di sini adalah konflik sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan. Terjadi kepentingan yang terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Yang kedua, konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi yang tinggi atau bukan alternatif yang bersifat integratif dinilai sulit didapat. Ketika konflik semacam itu terjadi, maka ia akan semakin mendalam bila aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap. Itu simpulannya ya. Misalnya konflik sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak, saya warnai merah, ketika tidak terlihat adanya alternatif yang dapat memuaskan aspirasi kedua pihak lain. Konflik dapat terjadi, gitu kan? Jadi konflik yang pertama itu adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadinya ketika tidak terlihat adanya alternatif yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Yang kedua, konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak.
Konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi yang tinggi. Gitu ya, aspirasi yang tinggi, keinginan yang tinggi, atau karena alternatif yang bersifat integratif nilai sulit didapat. Ini bisa menjadi konflik. Gitu, sulit didapat, terus keinginan yang tinggi, sehingga dengan keinginan yang tinggi itu dia memiliki harapan, dia memiliki keinginan untuk memaksa orang lain supaya dia mengikuti aspirasinya yang tinggi ini. Sedangkan orang lain itu ketika dia dipaksa mengikuti keinginan tinggi itu tidak dapat mengikuti. Ini yang menjadi gap gitu. Itu yang menjadi gap. Nah, ketika konflik semacam itu terjadi, maka ia akan semakin mendalam gitu. Bila aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap. Gitu ya, aspirasinya bersifat kaku dan menetap. Nah, simpulannya adalah konflik sebagai perbedaan persepsi. Kita memahami tentang perilaku konflik di sini adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan dan bukan sebagai perbedaan kepentingan yang sesungguhnya. Ini mengenai kepentingan ya. Bisa jadi kepentingan itu di dalam suatu objek yang sama, di dalam suatu ruangan yang sama, di sana dia menginginkan kepentingan yang kedua belah pihak ada memiliki kepentingan yang sama gitu kan, dan itu bisa terjadi konflik di sana. Nah, jadi penegasannya di sini di dalam hal ini adalah konflik sebagai perbedaan persepsi mengenai, cuman dia perbedaannya persepsi mengenai kepentingan. Nah, kepentingan inilah yang mendalam. Jadi kalau hanya persepsi yang berbeda itu konflik. Perbedaan persepsi, cara pandang melihat itu konflik mengenai kepentingan dan bukan sebagai perbedaan kepentingan. Hanya perbedaan persepsi saja menegaskan di sini itu adalah konflik. Nah, yang banyak kita baca literatur itu adalah konflik perbedaan kepentingan. Tetapi di sini, di analisis ini hanya perbedaan persepsi itu adalah sebuah konflik. Lebih-lebih yang terjadi adalah perbedaan sebuah kepentingan. Nah, ini sering terjadi gitu. Ini sering terjadi. Hanya misalnya Anda melihat satu objek yang ini menilai, mendefinisikan itu dengan hal yang berbeda, itu yang bisa menjadikan ini adalah konflik. Hanya definisi membedakan itu konflik. Oke, mungkin itu saja dari video ini yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya kita akan diskusi pada forum diskusi. Saya akan buatkan Anda forum diskusi di sana. Ketika ada kesulitan, silahkan Anda diskusikan, tanyakan pada forum diskusi tersebut. Sekian dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf karena video ini saya buat di pinggir jalan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.